Hello Wanderers, pada kesempatan kali ini kita akan melihat cuplikan hasil kejadian di Piala Asia Qatar yang sedang berlangsung 12 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024. Tapi sebelum itu selamat buat Indonesia, pertama kali dalam sejarah Indonesia berhasil lolos fase grup Piala Asia dan melaju ke babak 16 besar. Sementara negara tetangga Malaysia tersingkir dan pulang duluan. Malaysia hanya mampu bertahan di fase grup dengan kekalahan dari Bahrain dan Jordania, masing-masing dengan skor 0-1 dan 0-4, beserta imbang sama Korea Selatan. Sebaliknya, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan Indonesia menjadi lawan yang sulit bagi Irak dan Jepang. Walaupun harus kalah, tapi Indonesia mendapatkan 3 poin, sementara Malaysia mendapatkan 1 poin. Mari kita saksikan beberapa cuplikan video yang menyoroti sikap sombong Malaysia dalam Piala Asia. Artinya terlalu jumawa, Malaysia dibantai Jordania 4-0. Jadi sebelum pertandingan ini banyak komentar-komentar seperti pemain keturunan naikkan kelas timnas Malaysia. Terus pemain timnas Malaysia yang naturalisasi bilang bahwa kalau Malaysia lebih baik dari timnas Indonesia. Terus mereka juga ikut-ikutan komentar dua pemain Malaysia, komentaris Adil Ramdhani. Yang lebih parah lagi adalah ketika India kalah dari Australia, warganet Malaysia gosipnya lebih dulu mengolok-ngolok India di media sosial, menuliskan bagaimana bisa India dengan penduduk 1,3 miliar tidak bisa memiliki 11 orang yang pandai bermain bola. India pasti akan ada alasan Australia mencuri poin dengan bantuan wasit, hingga hasil grup semestinya berakhir dengan 4-2. Informasi dari Malaysia. Iya, komentar-komentar Malaysia ini, netizen Malaysia, akhirnya berbuah hasil yang ternyata mengecewakan. Malaysia kalah 4-0. Bam, bam, bam. Kita lihat bagaimana proses gol-gol yang diciptakan oleh Jordania. Ini juga merupakan gol-gol yang terlahir karena pertahanan timnas Malaysia yang sama sekali tidak bisa menjaga, mengawal dengan baik serangan-serangan timnas Jordania. Ya, buat pelajaran Indonesia aja, jangan terlalu jumawa ya. Indonesia harus lebih humble dan juga bekerja keras terus menerus. Piala Asia ini levelnya berbeda, maka jangan pernah meremehkan, harus mati-matian di ajang sekelas Piala Asia ini. Kelaikan Piala Asia ni, perkataan saya ni sikit agak kuat sikit, adalah lebih penting daripada Asian Cup. Asian Cup di Doha. Tapi bukan mengatakan Asian Cup ni tak usah. Asian Cup ni, okey, mai saya storykan sikit ya. Dengan story sikit. Asian Cup ni setelah 42 tahun kita pernah masuk, kita layak. Satu pencapaian yang telah lama kita buat. Kita layak dalam keadaan carnival. Bila kita masuk first round kita gagal, the second round kita masuk final group for the second round, dan kita bermain di Bukit Jalil, kita layak. Dan kejayaan dia 42 tahun kita dah lama tak masuk, kita masuk. Ini satu kejayaan. Dan ini inline juga dengan F30. Okey, kita layak ya. Kita layak dan kita bermain Asian Cup. Di dalam Asian Cup di Doha nanti, di samping kita pun ada few friendly game sebelum main menentang Jordan, Bahrain dengan Korea Selatan ni. Kita akan dapat bermain dengan 3 pasukan yang besar, di mana Kim Panggun akan dapat 3 game peranan yang berkualiti tinggi yang boleh kita pertahankan. Sebahagian tu bertaraf dunia. Kerana kita kena ingat, Korea, Japan, Iran, Australia ni bukan Asia punya standard. Japan 20 ranking, Korea 24, ini semua top. Dan kita pun tahu Japan dah kalahkan Jerman dengan ni semua. Kerana kita selalu mendapat Japan, Korea, Iran, Australia, Arab Saudi ni macam Asia. Dia bukan Asia. Dia main Asia tapi dia top team top 20, top 30 team. Okey. Jadi saya nak mengatakan, apabila kita layak setelah 42 tahun kita tak masuk, kita masuk, satu pencapaian setelah begitu lama. Dan kita masuk. Bila kita masuk tu, kita kalau dan kita berhak, kita akan perform, kita akan dapat on ranking. Itu saya nak tentang Asian Cup tu. Itu dia kelebihan untuk Asian Cup. Apa dia
kelebihan ataupun keutamaan untuk kelayakan ni? Kelayakan ni, kalau kita tidak masuk sama juga macam pada yang sebelumnya, kelayakan ni apabila kita masuk terus selepas 18 terbaik ni, kita lebih kurang akan mendapat 6-7 dia punya benefit. 6-7 benda. Apa dia? Saya beritahu ya. Dan kalau kita tak dapat layak, kita pun kehilangan 7 perkara ni. Pertama dia, kalau kita layak terus, maknanya kita top 2, kita menjadi 18 pasukan terbaik, kita akan melakar sejarah first time untuk layak buat pertama kalinya final round ke World Cup. Ya, kedua itu satu. Kedua, kita akan layak ke Asian Cup automatic di Saudi pada 2027. Okey. Ketiganya, kita akan mendapat akan mendapatkan ranking yang baik kerana kelayakan Asian Cup sama pada Januari, dan juga kelayakan ni juga mendapat poin yang tinggi compare dengan friendly match yang kita main seperti India, Tajikistan yang lain. Jadi 3 perkara ni. Jadi kita mendapat point ranking. Mana kalau kita layak top 2 tu, kita expect kita mungkin mendapat minimum 10 poin ataupun mungkin 12 poin mungkin dengan situ. Jadi kita mendapat ranking. Keempat, Kim Panggun dengan pasukan kita akan mendapat 10 game yang bertaraf dunia. Malaysia dipastiin bakalan angkat koper dari ajang Piala Asia 2023 ini. Kekalahan lawan Bahrain di laga kedua bikin Malaysia kini berada di posisi buncit dengan 2 kekalahan beruntun. Lebih buruk lagi, tim Harimau Malaya malah nggak bisa nyetak gol satu pun di 2 pertandingan awal. Padahal dalam skuad Malaysia kali ini mereka adalah tim yang paling banyak pemain naturalisasinya, yakni ada 14 orang. Jika dibandingin sama Indonesia yang cuma 8 orang. Tapi netizen Malaysia justru nilai para pemain naturalisasi sebanyak itu sama sekali nggak punya kontribusi untuk tim. Pemain-pemain macam Natso Insa, Ramel Morales, dan Mahamadou Soumaré dinilai nggak pantas lagi bela timnas Malaysia. Udah bawa banyak pemain naturalisasi, kalah melulu, nggak bisa nyetak gol pula. Coba nih dengerin nasihat Mas Gibran buat para pemain Malaysia. Ya, kamu pulang ya. Pulang ya. Ya. Nah, begitulah sahabat maju kesombongan Malaysia yang membuat mereka pulang duluan. Bukan hanya Malaysia yang ikut pulang duluan, tapi Vietnam juga tersingkir di Piala Asia 2023 dan sempat meremehkan Indonesia. Jadi selamat buat Indonesia dan Thailand yang lolos ke fase 16 besar. Indonesia akan berhadapan langsung dengan Australia. Nah, bagaimana pendapat kalian?